segala sisi dunia, ya kan? Ah, Memang betul, saya ini kan bukan Kristen yang belajar bahwa agama Kristen sampai ke hal yang lebih tinggi, tapi kita kembali lagi ke diri kita, apakah kita percaya Allah itu sampai cipta seluruh dunia, Oke. ya kan? Baik, Dan Bang. kalau Jadi kita, menurut Anda, Bang, ini, iya, jadi menurut Anda di ajaran Kristen itu, terutama pengetahuan Anda sendiri ini, iya, yang iya, menciptakan alam semesta itu adalah Allah, begitu ya? iya, iya. Oke, baik, baik. Karena kalau kita bicara mau bicara jujur, saya dari Ambon ya Pak, toleransi Iya. Ambon itu sangat tinggi. Oh, mantap, Bang. Setuju, setuju, Bang. Ya, gini, kita di Ambon itu, saya nggak tahu di Jawa, kita di Ambon itu, Islam Kristen itu pela gandong. Pela gandong itu adik kakak. Sama, Bang. Saya lama di Batu Gantung, Bang. Iya, batu gantung, betul. Hmm. Gini, waktu tahun 2000 berapa itu yang 2011 atau 2000 berapa Ya, yang kenangan lalu udah lah, Bang. Nggak usah diungkit. Kenangan lalu udah lah. ya, itu kita tidak ada bicara tentang agama Muslimnya apa, Kristennya apa, gitu Pak. Itu mah dulu salah sasaran aja, salah persepsi Ya, dan salah berkembang. persepsi Kita udah aja. maklumi, semuanya udah terungkap. Kita kembali bersaudara, hidup bersaudara dan berdampingan dengan baik. Nggak ada lagi isu-isu kayak begitu. Oke, Bang, Iya, setuju ya? ada. Iya. Oke, mantap. Jadi yang saya selama ini kan saya sesalkan banyak TikTok yang up tentang perdebatan Alkitab maupun Al-Quran. Sebenarnya bagi saya hal itu hanya di pengetahuan aja, jangan diperdebatkan bahwa mana yang betul, mana yang salah. Karena kalau sampai semua itu ditentukan tidak ada akhirnya gitu. Oke, Bang, kita ke masa sekarang. Artinya menurut Anda yang menciptakan alam semesta Allah begitu, terus yang Anda sembah juga Allah ya, Bang ya? Yang saya sembah adalah Allah, yang diutus juga Tuhan. Tuhan kan menjadi satu dengan Allah itu gitu Pak. Iya. Nah, terus menurut Anda Yesus itu seperti apa, Bang? Kalau Yesus itu firman yang dihidupkan oleh Allah sendiri, yang diwujudkan oleh menjadi manusia sama dengan manusia untuk membawa berita kebenaran Tuhan gitu dari Allah. Oke. Jadi Karena benar Tuhan Allah Yesus itu ini satu, ya. Yesus ini adalah utusan Tuhan, utusan Allah gitu ya. Ya, firman yang hidup yang diwujudkan oleh manusia dalam bentuk manusia. Oke. Jadi Yesus nggak disembah ya, Bang? Ya. Yesus nggak disembah ya, yang disembah Allah gitu ya. Kalau umat Kristen kita sembah Yesus karena Yesus itu Allah utuskan Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup. Baik. Saya berikan ke teman Muslim yang diskusi, silakan Ustaz Arif Ustaz Alif atau Pak Desugi, silakan. Silakan Ustaz Alif. Ustaz Alif, kerja Ustaz. Ya, halo monitor. Kerja Ustaz, monggo. Dibesarkan Ya. layarnya Ustaz Alif, Bang Wan. Nggak apa-apa, biarin lah. Nah, di sini ini Pak Riki ya, Iya, Pak iya. Riki. Inilah kenapa kita diskusi. Mohon maaf sekiranya pembahasan tidak sesuai dengan iman Bapak, tapi pembahasan itu sesuai dengan landasan dari iman Bapak, yaitu Bible. Maksudnya Iya, iya. apakah yang Bapak imani itu sejalan dengan apa yang Bible tertulis? Karena kami berdiskusi berdasarkan data dari Bible-nya, bukan dari iman. Kalau iman kami hargai, tidak mengutik-ngutik. Karena begini, di Yesus berkata di salah satunya di Matius, bahwa ketika Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, menurut Yesus, yang namanya Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, itu Bapa, bukan Yesus. Itu tertulis di Matius 11:25. Nah, Tuhan langit dan bumi yang Yesus sebut Bapa ini, dialah yang mengutus Yesus. Yesus ini diseru oleh Tuhan langit dan bumi sebagai hamba. Contoh, Matius 12:18. Itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Nah, di sini ada dua posisi yang berbeda, Pak. Antara Tuhan dengan hamba Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi.
hamba Tuhan sedang bersyukur kepada pencipta langit dan bumi. Nah, makanya disinilah terjadi pertanyaan besar untuk Pak Riki ya. Apa landasannya sehingga malah Pak Riki mengatakan Yesuslah Tuhan itu atau sebagai pencipta langit dan bumi? Menurut dia yang menciptakan alam semesta itu Allah, tapi yang dia sembah adalah Yesus. Jadi ada dua ini yang harus diluruskan. Silakan Pak Ustadz Alif. Pak Riki monitor kalau keluar dari TikTok jeda. Saya lagi, Ya, mohon maaf, saya lagi di muka rumah, jadi saya mood takutnya suara motor sama mobil lewat jadi ribut gitu. Oke. oh iya. Lanjut, baik. Bang, lanjut. Saya dengar. Ya, nah kalau memang masalah perintah menyembah Yesus sendiri yang tadi kita sudah ketahui ada perbedaan antara seorang hamba dengan Tuhan, maka Yesus kan berpesan, jangankan kepada manusia, kepada iblis pun Yesus berpesan, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itulah pesan Yesus. Jadi yang disembah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Ketika ada orang yang mengatakan menyembah Yesus, maka pertanyaan besar, siapa yang mengajarkan ini? Karena itu bukan dari pengajaran Yesus. Singkat-singkat aja, silakan, Mbak. Monggo Pak Riki, giliran Anda. Silakan Bang. Iya. Gini, karena karena Tuhan Allah kirimkan Tuhan Yesus itu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan dikata Tuhan Yesus adalah barang siapa percaya kepada aku, dia akan diakui di kerajaan Allah. Berarti, dan dikatakan yang Tuhan Yesus bilang bahwa yang dikatakan itu adalah bukan aku melainkan Bapakku. Berarti sama dengan Tuhan Yesus itu sama. Cuma Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus itu sebagai firman Tuhan yang hidup untuk umat manusia, memberitakan bahwa firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Allah sendiri. Dan Tuhan dan Allah itu, Tuhan Yesus dan Allah itu satu. Gitu, Pak. Loh, Pak. Barang siapa percaya kepada Yesus, ya saya juga percaya, Pak. Saya percaya Yesus. Yesus siapa? Menurut pernyataannya, dia mengaku dirinya sebagai anak manusia. Saya percaya. Mana lagi pengakuannya anak manusia ini? Adalah sebagai utusan Tuhan. Saya percaya. Ketika Yesus diseru sebagai hamba Tuhan, saya percaya. Loh, semua itu saya percaya. Makanya ketika diyakini, dipercaya, apalagi disembah, nah itulah landasannya dari mana? Tidak ada ajarannya bahwa Yesus mengajarkan agar menyembah Yesus. Justru Yesus berpesan bahkan pada iblis, yang harus disembah itu Allah sang pencipta langit dan bumi. Sebagaimana tadi katakan oleh Pak Riki, hanya kepada dia engkau berbakti. Kan gitu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sudah satu-satunya menurut Yesus, engkau berarti bukan aku. Dan satu-satunya berarti tiada yang lain. Yesus pribadi yang lain. Menurut Yesus berarti Tuhan yang benar itu bukan Yesus tetapi Bapa. Yesus itu apa di situ? Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Artinya apa? Yesus itu cukup dikenali sebagai utusan Bapa atau utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan Bapa itu dikenalinya sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya, tiada yang lain selain Dia. Kembali lagi, siapa yang mengajarkan menuhankan dan menyembah Yesus sementara Yesus tidak mengajarkannya, Pak? Itu gini, saya kutip dari Roma 10 ayat 13. Iya kan? Mulai ke 14 kalian Bang. Coba dibaca.
mohon maaf Bang, saya tidak pegang Alkitab. Kalau saya keluar dari Oh, oke. forum pembicaraan, saya masuk Alkitab tidak terdengar gak? Oke, Gitu nggak Bang. apa-apa. Terusin Bang, Roma 10:13, silakan. Di sini kan Yesus berkata, siapa yang berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan, iya kan? Dan dari awalnya memang Allah menciptakan Tuhan Yesus itu turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang kepada umat manusia, siapa yang tidak datang kepada Allah melalui aku, ia tidak akan diakui. Berarti Tuhan Yesus ini siapa? Ya makanya gitu Pak jadinya. Makanya kan tadi ketika saya mengutip dalil beberapa pernyataan yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Yesus, dia mengaku dirinya itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya saya tanya kepada Bapak, di mana landasannya? Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan? Ternyata barusan Bapak mengutip kitab di mana bukan pernyataan Yesus, yaitu kitab Roma, di mana Roma itu yang ditulis oleh Bapak Paulus. Nah, artinya Paulus inilah yang mengajarkan kalau Yesus itu juga adalah Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Bapa. Di sini Bapak pernyataannya itu sudah membuktikan bahwa antara yang Bapak imani itu bukan bersumber dari pernyataan Yesus, tetapi dari pernyataan Paulus. Silakan. Ya, kan Allah memberikan Tuhan Yesus. Allah bilang bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Allah, ya kan? Iya kan? Ya, Pak. Matius 3, 16, 17, di situ memang Yesus dipanggil anakku yang kupilih. Itulah anakku yang kupilih. Anak ini itu apa Pak dipahaminya? Maju lagi Matius 12 ke ayat 18. Anak di situ maksudnya apa? Hamba Allah atau hamba Tuhan. Itu jelas kok Pak. Bahkan kalau Bapak baca perikopnya saja, di situ namanya adalah Yesus hamba Tuhan. Nah, dari perikopnya aja udah jelas bunyi ayatnya, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Siapa hambaku itu? Yang di Matius 3 disebut itulah anakku yang kupilih. Artinya makna anak itu adalah hamba Tuhan yang mengikuti tunduk patuh kepada Tuhan. Di kita Kristen, Tritunggal, tahu Tritunggal nggak? Iya tahu Pak. Apa? Tritunggalnya apa? Tri itu Dalam 3, tunggal itu Ya. 1. Tritunggal, iya. Tritunggal kan artinya ada loh. Nggak bisa disatukan. Iya, tri itu Apa? 3, Tritunggal tunggal artinya 1. Iya, satu. Itu akan punya ada kepanjangannya apa? Iya, 3 dalam 1. Iya. Ya, ada akan punya perpanjangannya apa? Ya Tritunggal, udah. arti Tritunggal. Dalam nama Bapa, Iya, 3 Anak, pribadi, Ya, tria persona, una substansia, itu kan doktrin dalam nama Kristen. Bapa, ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus disatukannya Tritunggal kan? Iya kan? Iya, itu dalam namanya. Berarti Yesus bersatu dengan Allah. Berarti Yesus adalah Loh, justru Bapak kalau bahas Tritunggal, Pak bukan anak. Anak bukan Bapak malah. ya gini. Kan saya bahas Tritunggal dalam nama Malah Bapa, beda Anak, pribadi. dan Makanya Roh tadi Kudus. saya sebutkan tria persona, una substansia. 3 pribadi, 1 hakikat. Nah gitu. Sekarang gini, kan saya tanya Tritunggal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berarti kan satu dengan Allah, ya kan? Satu dengan Allah, ya kan?
Ya, sekarang saya ikutin arahnya Bapak. Kan kita Ya. nggak pakai dalil. Bapak masuk ke Tritunggal. Tritunggal itu kan Bapak bilang, maksudnya Pak Riki bilang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya itu adalah Tuhan, kan gitu. Adalah satu dengan Allah. Iya, ketiganya adalah satu. Ini masuk ke arah doktrin, berarti kita simpen tentang dalil. Nah, sekarang kita bagaimana menggunakan narasi Bapak. Mohon maaf, dalilnya apa ya? Dalilnya artinya apa ya? Argumentasi dari Pak itu loh, bahwa Tritunggal itu kan konsep Bapak gereja, Pak, bukan dari tertulis atau pernyataan Yesus. Nah, sekarang kembali Tritunggal, ya kan, atau Pokoknya Trinitas konsep lah, dari terserah Pak. pernyataan saya bukan dari mana? Maksudnya? Lah, Bapak sendiri malah jadi nggak paham. Sekarang Bukan, gini aja, saya ikutin aja Pak. Nggak, biar cepat kita diskusinya. Iya. Bapak mau konsep Tritunggal, Iya. bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kan gitu. Iya. Dan ketiganya adalah Theos, ya kan? Nah, di antara yang tiga ini, Tuhan Pak Riki ini salah satunya manusia. Bener nggak? Manusia karena diutus Allah menyerupai manusia. Iya, bukan dari manusia. ketiganya ini, jadi Tuhannya Pak Riki ini kan ada tiga. Dari salah satu dari yang tiga ini adalah manusia. Nah, dari tiga ini mati satu di kayu salib, berarti sisa dua. Ada masanya Tuhannya Pak Riki berkurang satu. Ingat Bu Rahma nyanyi, teko 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 anak ayam, mati satu tinggallah dua. Aduh, gitu kan Pak? Maksudnya bagi kalian itu manusia utuh. Loh, ya iya, makanya buat Bapak kan Tuhan manusia itu. Kan Bapak mau bawa saya ke Tritunggal. Tritunggal Iya, itu kan dalam nama gini. iya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul. Anak ini kan manusia, bener nggak yang Bapak tuhankan? Iya, Tuhan. Nah itu, udah makanya Iya, saya manusia, ikuti. tapi manusia kita itu gini. Iya, manusia yang Yang bisa Tuhan bicara untuk menurut manusia adalah Bapak. manusia kan, bukan hewan kan? Oh, iya, saya nggak membantah Gampang itu, begini. Pak. Masa Saya ikuti. Allah utus anjing untuk bicara kepada manusia, masa Allah utus Ya sapi iya, untuk bicara salah kepada lah. manusia. Iya, ya Nah, nggak iya kan? ketemu. Nah, Ya iya. makanya saya juga bilang Allah manusia. kasih firman yang hidup. Makanya Allah kasih firman yang hidup dalam bentuk Saya tidak manusia. mendebat. Saya tidak Iya. mendebat itu, Pak. Saya tidak Aha. mendebat itu. Iya. Yang sedang Bapak bawa, Pak Riki bawa adalah konsep Tritunggal. Dari tiga ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara ketiga ini salah satunya adalah manusia. Bener nggak? Iya, manusia. Kenapa? Nah, Tuhan Bapa kan ada tiga dulu di sini nih sebelum ngomong tunggal. Tiga, Ada Bapa, tiga. Iya, Roh tiga. Kudus itu, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Lah, iya tiga. Ini saya Roh Kudus itu ikuti apa? konsep. Tuhan bukan Pak dalam keyakinan Pak Riki. Hah? Roh Kudus itu apa? Ini lama-lama saya cubit loh pipi saya, Pak. Maaf. Kan Pak. Bapak lagi bawa konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa tiga, satu Bapa, dua Putra, ketiga Roh Kudus. Berarti ketiganya itu Tuhan gitu loh. Saya ikuti. Nah, dari ketiga Tuhan ini mati satu, yaitu yang Putra. Sisa dua, tapi nanti bangkit lagi gitu loh. Iya, bangkit kan, gitu. Berarti kan Iya. tidak mati. Loh, mati satu dulu sebelum bangkit. Berarti tiga. Gitu maksud Anda. Nah, kembali tiga lagi kan? Berarti dalam konsep Kristen itu bukan tiga, Pak, itu satu. Loh, Bapak kan bawa kata tiga dalam satu. Iya, tiga menjadi satu kan? Tetap satu, jawaban Ah. terakhir kan satu. Ya udah, berarti kalau Bapak Sekarang mau gini. dijadi Sekarang gini saya begini. tanya. Sekarang saya- Kalau Bapak sekarang saya mau tanya. jadikan satu, Saat kalau manusia Bapak meninggal mau itu menjadi satu kan menjadi dua. nah, tetap tadinya dua, Pak.
Kenapa jadi dua? Tetap pribadinya dua. Ini bukan soal pribadi. Ini menjadi satu. Iya, satu ikatan itu. Ya Jangan sudah, dibawakan berarti ke rumah satu tangga. ikatan berarti satu kan? Iya, makanya ini lagi ngomongin 3 dalam 1. Iya kalau kan Ya. sama aja perumpamannya seperti itu. Ya udah, berarti 3 itu adalah 1. Berarti ketika mati itu maksudnya mati semua. Mati semua gimana ya? Ya makanya Bapak nggak mau mati satu, yang lain enggak gitu loh. Makanya kan tadi Bapak ngajak 3. Dari ketiga ini pernah mati satu, yaitu yang putra, yang anak, yang manusia. Kan gitu. Kan 3 menjadi satu itu adalah Allah. Iya, 3 menjadi 1 tetap terpisah. Bapak mau satuin atau enggak? Mau disatuin aja. Disatuin kan? 3 menjadi Kalau mau satu. disatuin aja berarti ketiganya pernah mati. Dalam konsep mana bilang itu mati? Dalam konsep Tuhan Anda yang ada 3 itu gimana sih? Roh Kudus tidak pernah mati dalam hidup Ya Kristen. makanya 1 aja yang mati, jangan mau 3-tiganya Pak. 1 Pak. aja yang mati, yang jadi manusia, kan saya bilang gitu tadi. Iya karena menyerupai manusia kan Pak. Iya, saya nggak pusing, Bapak malah bikin bingung sendiri. Kan saya bilang tadi Tuhan Bapak kan ada 3, Bapa, Putra, Saya dan nggak- Roh Kudus. Saya nggak bilang Tuhan saya 3. Saya bilang Tritunggal itu adalah satu. Sejak Tritunggal. kapan saya bilang Nah, Tuhan saya sebelum 3? yang tri itu apa? Yang tri, Ya? Ya? yang tri itu apa? Gini, saya kan tadi bilang dalam agama Kristen Tritunggal itu nama Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Paham satu? Mereka enggak? satu pribadi, mereka Ya, satu tadi. ya, ya. Berarti ketika mati satu, mati semua. Siapa yang bilang? Saya barusan nanya. Dari mana bilang bahwa itu mati? Ya kan Bapak bilang semuanya satu, sementara Iya. pernah ada yang mati satu. Mati Nah, yang satu. mati, yang pernah mati ini ketiganya atau salah satunya, Pak? Kan menjadi satu. Oke, Iya, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini yang pernah mati itu yang mana, atau ketiganya atau salah satunya? Oke, saya ikut. Tuhan Yesus mati, kembali hidup kan? Kan? Nah, berarti salah satunya kan? Yang Bukan dua salah nggak ikut satu, mati itu kan? satu. Loh. Aduh Pak, gini. Kan Yesus kan mau bilang Yesus mati nih, kembali hidup nih. Iya kan? Kembali hidup. Berarti Yesus, tetapi firman Allah tetap hidup kan? Nah, sekarang gini, Bapak pernah mati nggak 3 hari? Yang Ya. Bapak dari yang ketiga ini, kan Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan Bapak itu si sama anak Roh kecil juga Kudus. bisa jawab. Sejak kapan ada orang Ya, mati kalau- 3 hari? Aduh, gimana sih Pak? Loh, ya bukan ngomongin masalah mati 3 hari. Pertanyaan saya, dari Tadi kan Bapak ketiganya bilang, ini, "Tidak pernah nggak saya Bapak mati sama 3 hari?" Duh. Kan tadi kan Yang mati pertanyaannya 2 apa? hari. Pertanyaannya apa? Terus Tadi pertanyaannya mati 3 hari ini apa maksud? Ya makanya dengerin dulu pertanyaannya. Tadi Anda Dari bilang bahwa pernah nggak kamu mati 3 hari lalu bangkit? Mana saya ngomong kayak gitu? Aduh, tadi kan tadi. Kan ya kita runut lagi ya Pak ya. Kan bawa ke konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara ketiga ini yang pernah mati yang mana? Ya jawab dong Pak, yang pernah mati di antara ketiga ini yang mana? Gimana, Kenapa Bapak nggak mau jawab? Gimana? Bapak bawa konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, di antara ketiga ini yang pernah mati yang mana? Mati kan Yesus dalam menyerupai manusia, ya kan? Nah, yang pernah berarti pernah mati satu, yang dua nggak pernah mati kan? Kembali hidup kan? Iya, yang dua nggak pernah mati kembali Iya, hidup sudah. kan? Oke, saya ikut kamu tanya. Oke. Justru saya lagi ngikutin Bapak. Iya, Makanya oke, saya oke. kan bilang tadi Tuhannya Pak Oke. Riki itu ada 3, pernah Ya, oke, mati oke. satu. Oke, gini. Saya ikutin, mati. Yesus kembali hidup kan? Kita Iya, menjadi satu, pernah kan? berkurang Dia- satu, dia ngasih- tapi dia kembali ngasih- utuh Ya, lagi. saya bicara dulu. Ya silakan. Ya Bapak bilang mau ngikutin, ya saya ngomong lah gimana sih? Oke. Silakan. Oke, Yesus mati ya. Yesus kembali hidup, dihidupkan. Iya kan?
Tetap menjadi satu atau pisah? Pisah. Nah, ini Jawab dulu, memang jangan, betul. Nana, jawab dulu, Nah, jawab. pisah. Kita jadi satu. Berarti Yesus itu Pisah Allah menjadi mereka. satu kan? Loh, pisah, Pak. Kan Tuhan Bapa pernah mati satu. Yang mati satu ini Udah, dibangkitkan kan, saya kan oleh sudah Tuhan yang bilang. tidak pernah mati. Kan saya sudah bilang, saya kan sudah saya ikut mati Yesus kembali hidup nih, ya kan? Ya, yang menghidupkan siapa? Ya, Yang menghidupkan Allah. Yang Tuhan menghidupkan pertama kan? yang menghidupkan di antara yang kedua yang belum pernah mati itu. Iya. Di mana yang bilang? Di mana yang Loh, Firman Bapak mana tidak yang tahu? Firman mana yang bilang? Buktikan. Nah, oke, baik. Kita mau kemana? KPR. Apa? Mau pakai dalilnya. Pemilihan rakyat. Loh, Kisah para Rasul, Pak. Itu dong, jangan singkat-singkat. Karena KPR itu luas. Loh, ini aja. Ya, karena bahas kita Bapak nih. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kan gitu. Nah, berarti Tuhan yang pernah mati ini dibangkitkan oleh Tuhan pertama. Lanjut. Ya udah, kalau gitu. Lanjut. Lalu Tritunggal. Karena Tuhan yang pertama. Satu ya, mereka tetap satu kan? Intinya itu. Lu, kalau mereka Loh, tetap gimana? satu, Saya sudah ikut kembali saya mundur sudah lagi ikut Bapak kamu ini. punya pikiran. Lah iya, Sekarang kalau saya bilang, Bapak mau biarpun satu, Yesus mati, sekarang Yesus saya hidup, tanya. tetap pemikiran satu. Oke, ya Bapak ini ngajak mundur lagi. Nah, Bukan di satu, antara ketiga, tapi Kan maksud saya kan tetap satu. Markus Dan 16 nama Bapak Ustaz adalah Roh Alif. Kudus. Kan saya sudah ikut kamu punya mau. Yesus mati, Yesus kembali hidup, dibangkitkan oleh Allah. Mereka tetap satu. Enggak bang, Loh. dua bang. Markus 16 ayat 19. Setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu dua itu bang. Enggak menyatu itu. Tahu arti Tritunggal enggak? Tahu arti Tritunggal enggak? Tritunggal lagi. Ya udah main petak umpet jadi Nestor Sugi. Kalau kembali lagi ke Tritunggal. Ya, gini. Makanya kalian mau kayak sekarang gini. Itu kan tafsirannya kalian. Tafsiran kita berbeda dalam teologi. Kok nafsir sih Iya. orang saya baca ayat kok nafsir. Sekarang gini. Baik. Saat kalian ceramah, kalian tafsirkan Al-Quran atau gimana? Ini enggak ada nafsir bang. Ini ditulis di dalam Iya, kitabmu. iya paham. Gini. 16 Dalam penafsiran ayat teologi, 19. dalam penafsiran Dia teologi, duduk di sebelah kanan Tritunggal yang itu maha Allah. kuasa. Dalam nama Nggak Bapa ada dan Roh Kudus nafsir. adalah satu. Loh, kalau satu itu nggak duduk di sebelah kanan bang, tapi pangku-pangkuan. Bang, saya kan bilang, saya mau ajarkan tentang arti teologi juga buat kalian. Kalian nggak mengerti, bang. Makanya itu agama tidak akan bersatu. Sekarang Ya. saya kasih pertanyaan buat kalian. Siapa yang Bapak mau berangkat? Bagaimana cara Anda mengatakan itu satu sementara Gini. Yesus duduk di Gini, sebelah kanan? jawab saya Gimana pertanyaan. satunya, Bang? Sudah jawab saya pertanyaan. Siapa yang bikin bedakan perbedaan agama ini? Kok larinya ke sana, ngapain ke sana? Yang kita Siapa? bahas apa Coba dulu jawab. nih? Siapa yang bikin perbedaan agama ini dari awal? Manusia yang berbeda, bikin agama sendiri, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, Karena bikin penafsiran sendiri teologi- dia. Karena penafsiran teologi berbeda dengan penafsiran Anda. Ini kok kemana-mana sih? Enggak, Anda tadi mengatakan Yesus itu dan Bapak satu di surga. Sebentar. Sementara ketika saya baca sebentar, ayatnya, saya berdialog tadi dengan Bang, siapa? Saya tadi di berdialog situ dengan Yesus siapa? duduk di sebelah Tadi saya kanan yang berdialog maha dengan kuasa. siapa? Tadi saya berdialog dengan siapa? Nah, ini di Komal ini Saya tadi berdialog Anda dengan itu siapa? di sebelah saya, Bang. Apakah saya dan Anda itu satu, Bang? Saya berdialog dengan siapa? Nah, ya udah, sama Ustaz Alif, silakan. Memang berat kalau menghadapi saya, Bang. Karena saya pakai ayat, nggak asumsi, Bang. Bang, mau pakai ayat apapun, kalau penafsiran beda ya beda, Bang. Yang nafsir siapa, Bang? Bapak ini Orang repot. saya baca ayat dibilang nafsir. Saya baca ayat Markus 16 ayat 19. Coba Nah. buka kitabmu, Bang. Biar Kesimpulannya tidak apa? menuduh saya Kesimpulannya nafsir, apa? Bang.
Iya, kesimpulannya dari Buka Anda apa? Dari kitabmu. kesimpulan dari Anda baca firman Tuhan itu apa? Itu di situ dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Berbicara apa? terangkatlah ia ke surga lalu Berbicara duduk apa? di sebelah kanan Iya, Tuhan Allah. Yesus. Iya, Tuhan Yesus berbicara apa? Apa sih ini orang kok nggak nyambung sih? Iya, Yesus berbicara kepada orang itu berbicara apa? Mereka akan ini ya, Anda bertanya ayat sebelumnya maksudnya gitu. Bukan, Anda kan bilang Yesus berbicara kepada mereka Dia terus nggak diangkat. tahu, Itu apa? dia malah Berbicaranya nggak itu apa? tahu, Ustaz Sugi. Dia malah nggak tahu apa yang sedang dibahas, makanya nanya. Ini yang dibahas kalau kita lihat ayat sebelumnya itu berbicara tentang keimanan. Kalau kamu percaya, kamu akan memiliki tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Kamu bisa Bukan, melakukan saya tadi tanya, tadi Bapak bilang Yesus berbicara kepada siapa? Itu bicaranya apa sih? Belum Yesus terangkat ke surga. Nah ini Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya. Ya, bicaranya apa? Sesudah Yesus berbicara demikian itu yang mana? Ayat sebelumnya. Gitu loh. Ayat sebelumnya itu menceritakan tentang tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman itu akan memiliki mukjizat. Minum racun tidak mati, megang ular tidak dipatok, dia bisa bicara dengan bahasa asing, kalau tangannya ditaruh di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itu yang dibicarakan Yesus. Maka di ayat 19 mengatakan sesudah Yesus berkata demikian, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu artinya ada dua sosok di sana yang duduk berdampingan. Bagaimana Anda katakan itu satu? Saya kembali kan katakan Allah dan Yesus itu satu karena Allah kirimkan kuasaannya Allah sendiri kepada Yesus dalam bentuk manusia. Paham nggak? Kan Anda tadi mengatakan setelah bangkit Allah itu Yesus itu menjadi satu dengan Allah. Tetap saya tidak bilang Nah, Yesus. setelah saya lihat ayatnya dalam Tritunggal ternyata tidak dalam satu, nama Bapa dan Roh Kudus Yesus tetap tapi satu duduk dengan Allah. berjejeran. Kalau satu itu pangku-pangkuan. Sekarang pertanyaan gini, kalau Allah tidak mengirimkan Tuhan Yesus, gimana? Maksudnya? Kalau Allah tidak mengirimkan Tuhan Yesus dalam firman yang hidup dalam bentuk manusia, gimana dunia ini? Lah emang Yesus setelah dikirim ke dunia ini apa efeknya, Bang? Apa efeknya Yesus dikirim ke dunia, apa efeknya, Bang? Nggak ada perubahan apa-apa. Nggak ada perubahan, yakin? Nggak ada. Nggak Apa yakin. efeknya? Yakin, nggak ada apa-apa. Yakin. Apa Yakin. efeknya setelah Yesus? Gini. Ajaran Yesus mana yang bisa diperlakukan Oke, untuk di pertanyaan dunia ini? Pertanyaan balik. Ya, malah tanya balik. Kenapa Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia? Nggak ada Yesus mengatakan dirinya berkorban untuk manusia. Ayat mana itu? Ya, yakin. Ya, mana ayatnya? Itu makanya Kata saya Yesus. bilang. Penafsiran Anda dengan kami berbeda. Aduh, penafsiran. Justru jangan Anda yang menafsir. Yesus jangan adu-adu. mengorbankan diri untuk Sudah dunia. gini, Mana sudah gini. ayatnya? Yesus Jangan adu-adu. ngomong kalau dia berkorban untuk manusia. Mana ayatnya? Tuhan Allah mengutus Tuhan ke dunia untuk apa? Nggak ada Tuhan datang ke dunia itu, nggak ada ayat Bang. mana itu? Bang, kan abang baca firman Tuhan nih. Kan saya tanya. Allah Justru saya ini mengirimkan sudah Yesus baca untuk dari Kejadian sampai Wahyu. malaikat Saya ke tidak menemukan malaikat Tuhan ke akan Maria. datang ke dunia. Malaikat bilang apa kepada Maria? Malaikat bilang apa? Iya, malaikat bilang apa ke Maria? Hari ini telah lahir bagimu Apa? Tuhan juru sang selamat apa? di kota Daud. Terus Hah? apa? Bilang apa tadi? Tuan. Bilang apa? Bukan Tuhan. Bilang apa? Iya. Hari Iya, ini bulan, telah bulan, lahir bulan. bagimu Tuan di kota Tuhan Daud. terus? Tuan, Bang, bukan Tuhan, Bang. Sang pengembala atau bukan? Hah? Sang pengembala atau bukan? Pengembala manusia atau bukan? Dia itu menggembalakan artinya memimpin, bukan mati di tiang salib untuk menebus orang. Itu yang Ya. kita bahas kan. Di mana Sekarang sekarang Yesus mengatakan bahwa dia itu dikorbankan untuk menebus dosa orang itu di mana? Di mana Yesus ngajarkan itu? Kan gini kan saya bilang, Bang tenang dulu. Kan saya bilang,
ajaran teolog kita, iya kan? Paham saya bicara dulu. Paham nggak? Coba kamu sekali-kali ngomong pakai ayat deh, jangan asumsi deh. Saya ini bukan asumsi, saya kan bicara. Nggak, ayatnya mana? Ayatnya mana kalau bukan asumsi? Contoh, Bang. Anda mengatakan Tuhan akan datang sebagai manusia. Di mana pernyataan Tuhan seperti itu? Atau di mana Yesus pernah ngomong bahwa aku adalah Gini. Tuhan yang jadi manusia? Bang, jangan panas bang, tunggu bang, jangan Enggak panas. bang, saya nggak ada panas. Iya, memang jangan saya- panas. Dengar Gaya, dulu gaya saya. bicara saya begini bang, nggak ada panas bang. Ngapain Bang. panas? Kalau kayak bicara gitu itu orang Ambon bang. Lah, emang orang Jawa nggak boleh ngomong begitu? Aduh, langsung ke topik, jangan dibawa Ke topik, kemana-mana. Kita ke topik saja. Di Ini, mana oke. di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan akan menubuatkan akan datang sebagai manusia. Atau di Perjanjian Baru Boleh Yesus saya bicara, ngomong Bang? aku adalah Tuhan Boleh. yang jadi manusia. Boleh Mana, saya bicara bang? Boleh saya bicara Boleh, bang? silakan pakai data bang. Iya. Nggak pakai data. Saat ini saya nggak pegang tuh. kitab. Nggak pakai Dengar data dulu. ya, ke laut aja, dengar Bang. dulu. Dengar dulu. Jangan terlalu gonceng-gonceng gitu. Dengar dulu. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada di sini. Paham? Paham Anda? Terus Anda yang memaksakan sesuatu yang nggak tertulis. Bukan memaksakan. Itu adalah keyakinan iman kami yang Keyakinan membaca. Anda itu berdasarkan apa, Bang? Di dalam Berdasarkan- Amsal 3 ayat 5, dengar. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Puji Tuhan. Sudah baca firman Tuhan dengan baik. Bang, hafalan Bible saya belum ada yang pendeta manapun yang belum bisa ngalahin saya, Bang, Bang. jangan jelekan pendeta-pendeta ini ya bang. Kok Saya menjelekkan? nggak, Siapa dari yang tadi, jelekin, saya dari Bang? tadi nggak Jangan jelekan sensitif, ustadz Anda, Bang. bang. Ya, Saya nggak tadi hafalan nggak jelekan. Bible Saya dari belum tadi ada nggak yang gini, Bang. mengalahkan. Bang, Kok menjelekkan sih? Bang, saya dari tadi nggak jelekan, nggak bandingkan pendeta Yang sama jelekin ustadz siapa? Anda. Jelekin itu Lalu gini loh, itu- Bang. Tuh pendeta itu korupsi, pendeta itu cabul, itu baru menjelekkan. Yang saya katakan hafalan Bible saya belum ada yang menandingi oleh pendeta manapun. Kok dibilang Berarti- menjelekkan sih? Berarti Anda Ini bilang mengalihkan aja Ustadz, kembali ke topik aja. Ini malah Berarti pendeta, malah berarti mempermasalahkan Anda yang silakan, bukan silakan. penting. tidak Nggak semahir ada Anda ilmunya, gitu. silakan. Ini malah sesuatu yang bukan substansi yang dibahas malah dipermasalahkan terus Ya, dari gitu, tadi. kan kayak gini, saya kan nggak bahas itu kenapa Anda. harus bahas pendeta. Astagfirullahaladzim, kena lagi. Nah, kembali Kembali ke apa topik. ke Tritunggal gimana? Kembali ke Tritunggal. Ya. Bang, Jadi, saya- topiknya gini, saya Pak istirahat. Riki. Bang, Saya kembaliin saya- dikit Bang, ya. Saya istirahat dulu ya. Bang, Bang saya Riki. istirahat dulu, saya mandi dulu, baru saya balik gabung ya. Saya Oke. ikuti, Bang saya Andi. ikuti. Sikit, kita kembali ke Tritunggal. Ya. Kalau memang Tritunggal itu benar, Bang, saya mandi dulu. ya, nanti bentar baru Bang, saya bentar lanjut Bang, ya. bentar, jangan disela dulu Bang. Nanti Anda tinggal Bang, saya bantah mandi aja. dulu. Bang, saya mandi Sikit. dulu, baru saya lanjut. Jangan dipaksa, Pak. Dia mau mandi. Orang Ambon gitu, Ya Pak. silakan kalau mau mandilah. Ya. Barang Jadi di sini begini, sudah- kalau di sini memang udah jam 8, Tritunggal Bang. itu Di sini benar, udah jam 8. kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kisah para Rasul 19 ayat 2. Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Apa jawab mereka? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Kalau memang Yesus mengajarkan Roh Kudus, para nabi Bang, mengajarkan, cukup, Bang. Saya mandi mengajarkan dulu ya, Bang. Trinitas, Takutnya nanti mubazir kenapa kalau para sampaikan. murid ini tidak kenal dengan Roh Kudus? Kalau memang Trinitas Ntar itu dulu, Pak Riki. benar. Izin. Bang, saya kan bilang, percuma saya jelaskan. Saya mau mandi dulu, nanti baru saya lanjut. Iya. Udahlah silakan, Tenang. silakan mandi. Pak Riki, Minum air dulu, makasih Bang. ya Bang. Minum. Bang Riki Nyong, salam buat saudara-saudara kita di sana di Ambon. Damai Bang, kita. Bang, mohon maaf ya, Oke. mohon maaf kalau ada salah kata, maaf. Oke, nggak Oh, apa-apa, iya, Bang, iya, Bang. Santai, Bang. Kita Ya. ketemu lagi nanti ya, Bang Riki. Masalahnya Makasih ya. Ini nggak pakai Saya data, ikuti itu ya, aja Bang. Saya ada, Bang. ikuti, saya ikuti. Makasih, Bang. Sampai jumpa lagi nanti. Salam damai, salam toleransi. Oke, Bang. Ya, terusin Pak De, penutupnya Pak De. Iya. Jadi lucu aja ya. Kristen ini menggaung-gaungkan tentang Trinitas. Nah, yang anehnya itu para murid ya yang masih berdekatan dengan Yesus itu nggak kenal namanya Roh Kudus. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Para murid menjawab, belum.
Bahkan kami tidak kenal ada Roh Kudus. Katanya Roh Kudus ini unsur dari Trinitas. Tapi para murid tidak kenal Roh Kudus. Ini sesuatu yang amat janggal sekali. Misalnya ada orang yang baru mualaf. Lalu ditanya, sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu bersyahadat? Belum. Bahkan kami tidak tahu ada Allah. Lucu enggak kayak gitu? Padahal Allah adalah Tuhan yang disembah di dalam Islam. Lah ini aneh ini orang Kristen. Tuhannya itu Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Hancur Trinitas. Ya, hancur. Kalau Roh Kudus saja nggak dikenal, berarti baik Yohanes, Yesus tidak pernah mengajarkan Roh Kudus itu adalah salah satu dari unsur Trinitas. Clear? Karena memang Trinitas itu ada nanti di tahun 381 Masehi, yaitu pada waktu Konsili Kalgedon. Disitulah dirumuskan bahwa Roh Kudus masuk dalam unsur Trinitas. Pada waktu Konsili Nicea tahun 325 baru di Tuhan ya, yaitu Bapa dan Yesus. Tahun 381 baru masuk Roh Kudus. Ya. Jadi pada waktu Yesus masih ada dan Paulus juga masih ada, Roh Kudus itu nggak penting. Makanya Paulus mengatakan apa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6? Meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Roh Kudusnya kemana, bos? Kok nggak disebut sama Paulus? Nggak disebut. Coba, Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi karena hanya satu Bapamu yang di surga. Roh Kudusnya kemana? Kok nggak disebut? Emang Roh Kudus itu nggak penting, sehingga para murid tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak De. Terakhir ke Ustadz Alip, silakan Ustadz Alip diberi kesimpulan tadi. Ustadz Alip. Noise aku, Bang Andi. Oke. Kesimpulannya adalah diskusi ini menarik, biarlah netizen yang menilai. Apapun yang disampaikan oleh saudara kita Kristen, ya kita maklumi. Mungkin next berikutnya diskusi lebih menarik lagi, tentu dengan topik yang lebih tajam. Agar apa? Tujuannya saling mengedukasi bahwa mari kita saling menghormati satu sama lainnya. Dan Islam itu agama dakwah. Semoga Islam menjadi bisa diterima oleh semua orang karena Islam itu logis. Ternyata mic saya tidak saya buka sehingga suara saya nggak masuk ke YouTube. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa Pak. Parah. Ini pantas penonton saya langsung cerut turun. Kacau. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Ya. Atas diskusi kita sore hari ini menjelang jam 5 ini, Komal mungkin sebaiknya ditutup dulu untuk menghormati waktu maghrib karena Indonesia Timur sudah, Indonesia Tengah sebentar lagi, Indonesia Barat menyusul. Terima kasih, maaf atas segala hilap. Mari kita berangkul tangan membangun bangsa ini bersama-sama. Jayalah Indonesia, jayalah segalanya. Islam itu damai. Sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.